Halo semuanya, kembali lagi di Pelatihan by NGI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji akurasi ya, ataupun validasi data dari data hasil klasifikasi yang telah kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode confusion matrix yang akan kita gunakan untuk uji akurasi. Nah, sebelumnya kita harus persiapkan dulu untuk data validasinya ya. Nah, ini data validasi hasil survei lapang, di mana ini mengelompokkan ya nanti di setiap titiknya dia apakah rapat, sedang, jarang, ataupun non-vegetasi begitu. Nanti dipersiapkan terlebih dahulu untuk datanya, kemudian dimasukkan ke dalam software. Nah, selain itu juga persiapkan juga data yang sudah dilakukan NDVI ya, dan juga sudah di-reclassify tadi. Nah, itu dipersiapkan juga supaya nanti kita bisa melihat apakah datanya sesuai atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan data validasinya sudah ada, ini seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini, dia ada kelasnya, kemudian nama kelasnya apa. Cukup seperti ini aja untuk data validasinya. Gitu. Yang nantinya akan kita cocokkan dengan data hasil klasifikasi yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya untuk menggabungkan ya, untuk menggabungkan data validasi dengan data hasil klasifikasi, kita bisa menggunakan sample raster values. Ini tools ini untuk menggabungkan ataupun mengekstraksi datanya. Gitu. Nah, ini input layernya, data hasil validasi, SHP-nya, kemudian raster layernya kita pilih sesuai dengan, nah ini raster layer kita pilih sesuai dengan tahun pengambilan datanya. Kalau yang ini untuk raster layer pada tahun 2024. Jadi kita pilih reclassify 2024. Nah, selanjutnya ini bisa di save ataupun di secara temporary ya. Ini kita run. Nah, kemudian ini hasilnya ya untuk data ekstraksinya. Kita close saja. Ini bisa kita lihat untuk attribute table-nya. Ini sudah ada, dia ada kelasnya sesuai, ada yang tidak sesuai gitu ya. Pada saat pengambilan lapang dia kelasnya 3, padahal pada saat klasifikasi dia 2. Dan yang akan kita lihat nanti seberapa besar nanti akurasi dari hasil klasifikasi ini gitu ya. Ini kita save, kita export. Ekspornya dalam Excel supaya nanti kita bisa mengolah confusion matrixnya juga dalam Excel ya. Kita save. Oke. Nah, kemudian kita buka untuk Excelnya. Oke, selanjutnya ini sudah ada untuk hasil ya tadi dari attribute table-nya yang sudah kita ekspor ya. Ini untuk nama kelasnya kita hapus saja. Nah, kemudian ini kita ubah, ini hasil user, ini adalah producer. Karena user ini adalah data dari penggunanya, artinya data pengambilan langsung ya. Kemudian kalau producer ini data hasil klasifikasinya gitu ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi fieldnya count. Ini untuk melihat datanya ini sesuai atau tidak. Jika nilai user sama dengan nilai producer, maka nilainya adalah 1. Jika tidak adalah 0. Ini kita tarik ke semuanya. Nah, selanjutnya kita buat pivot table untuk memasukkan confusion matrixnya. Nah, ini kita pilih ya. Kemudian oke. Nah, lalu kita masukkan untuk yang user ini ke dalam baris dan producer ini ke dalam kolom. Kemudian count ini ke dalam values. Oke, ini sudah terlihat ya semuanya ya. Nah, ini sudah muncul data dari confusion matrixnya yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, totalnya kan tadi 35.8. Sebelumnya kita ganti dulu. Ini adalah user. Nah, sebelumnya kita lihat gitu ya. Jadi dari data pengambilan lapang gitu ya. Ini totalnya ada 8 yang merupakan kelas non-vegetasi. 0 kan ini non-vegetasi. Nah, ternyata dari 8 tersebut tidak semuanya terklasifikasikan sebagai non-vegetasi gitu. Ada yang terklasifikasikan sebagai kelas jarang dan juga kelas rapat gitu. Jadi totalnya ada 5 yang sesuai dan 3 yang tidak sesuai. Nah, ini data usernya, kemudian ini adalah data produsernya. Nah, selanjutnya kita bisa untuk mengecek nilai OA ya, ataupun overall akurasi, di mana OA ini adalah jumlah titik yang benar gitu ya, yang terklasifikasikan dengan benar dibagi dengan total ya, total dari jumlah titik lapangnya gitu ya. Mungkin kita bisa ini sama dengan ini 5 ditambah 4, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 9 ya, yang sesuai. Nah, kemudian dibagi dengan 35. Ini 0,65.
Nah, hasilnya 65,71% kurang lebih untuk overall akurasinya. Baik, selanjutnya kita bisa menghitung nilai dari produser akurasi ya. Produser akurasi ini kita bisa hitung untuk setiap kelasnya begitu ya. Untuk setiap kelasnya. Jadi ini adalah nilai yang benar dibagi dengan nilai keseluruhannya. Contoh untuk kelas non vegetasi dia ada 5 dibagi dengan 6 gitu ya. Nah, ini dikali 100. Nah, ini untuk yang kelas non vegetasi dia cukup bagus ya, 83%. Kemudian selanjutnya untuk kelas jarang dia 4 yang benar ya. 4 dibagi dengan 7. Nah, ini 57%,1. Nah, kemudian di kelas sedang bisa kita hitung ya, berarti dia 5 dibagi dengan 8. Nah, ini 62,5%. Kemudian selanjutnya ini adalah kelas rapat, dia 9 dibagi dengan 14 ya, kali 100. Nah, ini nilainya 64,28%. Ini memang cukup rendah, karena ini hanya data percobaan saja ya. Nanti untuk data realnya bisa dicoba langsung. Dan selanjutnya ada user akurasi. User akurasi berarti nilai hasil pengambilan lapang gitu ya. Ini berarti dia caranya nilai yang benar dan dibagi dengan nilai hasil pengambilan data lapang keseluruhannya, seperti itu. Jadi contoh kalau yang ini berarti dia untuk yang kelas non vegetasi sama dengan 5 dibagi 8 kemudian dikali 100%. Oke, nah ini 62,5 ya untuk nilai user akurasi. Kemudian untuk kelas jarang berarti dia 4 dibagi dengan 9. Nah, ini 44,4% ya. Kemudian selanjutnya untuk kelas sedang dia berarti 5 dibagi dengan 8. Selanjutnya untuk kelas rapat gitu ya. Untuk kelas rapat berarti dia nilainya 9 dibagi dengan 10 gitu. Oke, ini nilai 90%. Nah, ini berikut ya hasil dari perhitungan uji akurasi dengan menggunakan metode confusion matrix. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat mencoba.